muda remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Udara Kudus Semakura. Hari ini kita merayakan misa Rabu dan memulai masa prapaskah dengan berpuasa dan bertakwa. Perayaan Ekaristi sore ini dipimpin oleh Romo Andreas Gunawan MSc. Mari kita bersama hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, Tuhan yang selalu menyelamatkan dan memberikan yang baik kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami umat-Mu untuk dapat memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani hari ini akan kami jalani dengan setia dan membawa kami kepada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu, semakin dekat dengan Dikau dan sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaringlah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan menangis. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalinglah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda pada murid-muridnya, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu untuk pamer di hadapan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada hari Rabu ini kita memulai masa puasa suci. Masa puasa di mana kesempatan rahmat kita untuk mendengar panggilan dari Allah untuk datang kepadanya. Tadi dalam bacaan pertama, Nabi Yoel mengatakan masa rahmat, masa puasa ini ialah saat untuk berbalik kepada Allah. Bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan masa puasa ini adalah masa untuk berdamai dengan Allah dan sesama, diperdamaikan dalam Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bagaimana menggunakan rahmat tawaran kasih Allah ini? Kita melakukannya dengan tiga hal yang utama dalam agama-agama, yaitu pertama, dengan kita memberi sedekah, berderma kepada orang lain yang membutuhkan. Ini sebagai pernyataan syukur Allah yang berikan rezeki pada kita, maka kita membagikan rezeki pada mereka yang masih kekurangan. Lalu cara kedua, dengan melakukan doa atau sembahyang. Doa sebagai pernyataan syukur kepada Allah, memberi segala yang baik, tapi doa untuk menyatakan iman kita akan Allah dan mohon berkatnya dari Dia Sang Pemberi. Dan yang ketiga ialah kegiatan berpuasa, di mana orang mengendalikan diri, mau berubah diri supaya menjadi lebih baik. Kan kita bersyukur ya, selama minggu ini 3 agama besar merayakan hari, pertama dengan merayakan tahun baru Imlek. Ya sekarang mungkin yang muda tidak lagi ya, tapi kita tahu orang-orang tua menjelang perayaan Imlek ini mereka berpuasa, mereka ciat-ciat, mereka berdoa lebih sungguh-sungguh. Ya, malah di malam Sacapme sekarang ingat cuma makan. Tapi orang tua itu bukan makan yang diingat, tapi berdoa pada Tuhan Allah, mohon berkat dan bersyukur. Lalu juga hari ini umat Kristen, ya sekarang bukan Katolik saja, Kristen lain juga mulai ikut berpuasa dengan Rabu Abu. Kita juga berpuasa dengan hal yang sama, bersyukur pada Allah, mendekatkan diri pada Allah untuk berubah diri dan lebih baik. Dan hari ini serta besok umat Islam juga memulai masa puasa di bulan Ramadan yang sama, mengurangi lapar dan haus supaya tidak selalu dipuaskan, tapi juga lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih tekun berdoa dan membaca firman-Nya. Hari ini Tuhan Yesus berikan nasihat kepada kita, bagaimana menjalani hari-hari pertobatan yang sungguh-sungguh, bagaimana tobat yang dikehendaki oleh Allah. Pertama yaitu, kalau kita memberi sedekah atau kita berderma, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jangan suka gembor-gembar, ya? Gembar-gembor, saya sudah nyumbang, saya kasih ini, kasih itu, tidak ada gunanya. Malah juga ada berapa kali ya umat yang marah karena sumbangannya nggak disebut. Nah, kita harusnya dengan ikhlas memberi pada Allah karena kita mau bersyukur atas rezeki dan berkatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau beri sedekah atau berderma, jangan digembar-gembor supaya dipuji orang. Tapi berilah dengan ikhlas sebagai tanda syukur pada Allah Sang Pemberi. Lalu kedua, kalau kita berdoa, jangan berdoa panjang-panjang bertele-tele. Ya?
Sehingga akhirnya apa? Orang lain yang tidak tahu berdoa atau merasa tidak tahu berdoa, takut untuk berdoa. Sering kejadiannya di pertemuan lingkungan atau diundang acara makan bersama atau di rapat, yang paling lama apa? Saling unjuk untuk berdoa. Acaranya 1 jam, tunjuk-tunjuknya minta orang berdoa setengah jam. Pemborosan itu, ya. Dan selalu katakan, kamu ya doa ya, kamu ya doa ya. Seolah-olah bukan orang beriman, ya. Nggak tahu berdoa. Berdoa artinya apa? Bicara dengan Allah. Bicara jangan bertele-tele. Kalau bersyukur ya bersyukur. Kalau minta berkat mau makan ya minta berkat untuk makan. Gak usah sebutin penciptaan alam semesta, petani yang bekerja, nelayan yang di laut. Akhirnya putar-putar nggak tahu aminnya di mana. Ya, dari kita berdoa juga poin. Ya. Karena itu kalau mau berdoa, kalau berdoa minta berkat ya minta berkat. Kalau mohon berkat ya mohon berkat. Tutup dengan nama Yesus Kristus penyelamat kita. Nah, juga tentang puasa dan pantang. Ya, kalau kita berpuasa tidak usah juga supaya orang semua tahu, ya. Sekarang lebih bagus umat Katolik, ada yang tidak berpuasa bukan hanya di masa puasa, tapi ada puasa Senin Rabu Jumat, Senin Kamis. Ya terserah mau berpuasa atau berpantang. Jangan kemudian mulai nyalahkan orang lain. Ya, sering kita mau makan sama-sama, udah duduk di situ, dan oh maaf, hari ini saya pantang. Lah kenapa pendatang diundang datang kalau pantang? Ya? Atau lebih lagi, oh maaf, saya duduk saja, hari ini saya puasa. Ya itu hak kamu untuk berpuasa, tapi jangan menyalahkan orang lain yang berpuasa. Ya, kenapa? Puasa dan pantang harus kita justru katakan dengan sembunyi dalam hati, dengan ikhlas kita lakukan, bukan sengaja mukanya dibuat kelihatan lapar, ya. Supaya dikasihani, oh dia lagi puasa. Gak usah. Kalau berpuasa hubungan kita dengan Allah, kurangi makanan, kurangi minuman, tapi juga bukan diet ya. Banyak orang saya berpuasa, gak makan garam karena darah tinggi, salah sendiri, betul ya. Atau saya gak mau makan daging karena saya udah overweight, ya itu salah, bukannya tujuan itu puasa. Puasa mengurangi makan dan minum supaya apa? Hati kita menjadi semakin bersih, semakin menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Karena itu lebihnya ini, kalau biasanya makan hampir setiap hari ke restoran, kurangi. Jangan setiap hari ke restoran, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, uang dipakai untuk jajan makan-makan ini, itu yang diberikan sebagai aksi puasa, supaya orang lain juga bisa makan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagai kesimpulan, Tuhan mengajak kita hari ini, kalau berpuasa, kalau berpantang, berdoa dan bertobat, lakukan dengan ikhlas dari hati. Bukan untuk pamer dipuji orang, tapi juga bukan untuk mulai menunjuk menyalahkan orang. Karena olahan ini adalah relasi kita dengan Tuhan demi perbaikan relasi kita dengan sesama. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, setelah kita bersama merenungkan apa arti puasa dan pantang sebenarnya, kini akan dibacakan surat peraturan pantang dan puasa Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita menyimak dan coba menghayati dan menjalani puasa dan pantang yang sesungguhnya ini. Saudara-saudari terkasih, umat beriman, masa Prapaskah waktu puasa suci tahun 2026 dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan hari Sabtu Suci tanggal 4 April 2026. Semua orang beriman Kristiani menurut cara masing-masing wajib
wajib melakukan tobat demi hukum ilahi. Di masa tobat ini, gereja mengajak umatnya secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, menjalankan ibadat dan amal kasih, menyangkal diri dengan melaksanakan kewajiban lebih setia, terutama dengan melakukan puasa dan pantang. Fokus tahun pastoral 2026 ialah keutuhan alam semesta. Semua umat beriman diajak merawat dan mengelola alam semesta bumi kita ini sebagai kediaman bersama untuk kebaikan seluruh ciptaan. Dalam rangka pertobatan ekologis dan pembaharuan hidup beriman, gereja mengajak kita semua untuk mewujudkannya, terutama dalam masa prapaskah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Dalam masa prapaskah, kita diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa pada hari Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026 dan hari Jumat Suci tanggal 3 April tahun 2026. Pada hari Jumat lain-lainnya dalam masa prapaskah kita hanya wajib berpantang saja. Yang diwajibkan berpuasa menurut hukum gereja yang baru adalah semua orang yang sudah dewasa, yaitu yang berusia 18 tahun ke atas sampai usia ke-60. Yang disebut dewasa semua umat beriman yang berumur 18 tahun. Dan puasa artinya hanya makan kenyang 1 kali sehari. Yang diwajibkan berpantang semua umat beriman yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Pantang yang dimaksud di sini ialah setiap keluarga, kelompok atau perorangan memilih dan menentukan sendiri. Misalnya pantang makan daging, pantang garam, pantang jajan, pantang merokok, pantang membuang sampah sembarangan, dan pantang bergosip. Selain hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2026 ini, Gereja Universal merayakan tahun jubileum khusus Santo Fransiskus Assisi. Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta telah menyiapkan panduan gerakan pertobatan ekologis dan novena pertobatan ekologis untuk menyemarakan tahun jubileum khusus tersebut. Mari kita usahakan agar suasana tobat dan syukur sungguh mewarnai masa yang penuh rahmat ini dengan mewujudkan sikap semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga dengan menjalani masa prapaskah ini, iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya dengan sesungguhnya persaudaraan kita akan semakin diakrabkan, dan pada gilirannya kita semakin berbela rasa terhadap saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, dan komunitas. Jakarta, 11 Februari 2026, cap dan tanda tangan Ignatius Kardinal Suharyo, Keuskupan Agung Jakarta. Demikian pembacaan surat uskup mengenai peraturan dari pantang dan puasa. Dan ini sekarang kita ikuti upacara pemberkatan abu yang mengingatkan kita bahwa kita ini rapuh dan kita perlu bantuan Allah untuk sempurna dan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberikan dan rahmat kepada kita dan memberkati abu suci ini yang akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda penyesalan dan tobat atas dosa kita. Umat diundang berdiri.
Tuhan bersamamu. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Kau inginkan, melainkan pertobatan mereka agar diselamatkan. Maka dengarkanlah doa-doa kami dengan murah hati, dan kami mohon berkatilah abu ini yang akan dioleskan di dahi kami masing-masing. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari abu akan kembali menjadi abu dengan tekun mengamalkan puasa Prapaskah ini, agar kami memperoleh rahmat pengampunan dosa dan dapat hidup baru sebagai putra-putrimu, saudara-saudari yang baru di dalam Kristus, sehingga kami dapat serupa dengan putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, doa tobat dan saling menolong harus dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa yang penuh rahmat ini, mari kita mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk bertobat, membaharui diri dan hidup kita, gereja dan masyarakat kita. Untuk itu kita berseru kepada Tuhan. Kasihilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, di masa Prapaskah 40 hari ini, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kasih kepadamu dan sesama kami. Tolonglah kami untuk berubah dalam hidup kami setiap hari, seturut dengan teladan Roh Kristus Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga.
dibutuhkan ialah orang berdosa bertobat dan bukannya ia mati. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima hari ini dan tanda abu suci yang menandai awal masa puasa kami ini sungguh meneguhkan niat kami untuk menjalani masa pertobatan, berbalik kepadamu, dan berguna bagi keselamatan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Setia membimbing dan melindungi kita di masa prapaskah ini untuk setia bersamanya dalam membaharui diri dan menciptakan dunia yang lebih baik. Marilah kita pergi wartakan kabar gembira Tuhan mencintai kita semua. Amin.